Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Putri Fadilah. Saya mahasiswi S1 Psikologi Universitas Abdurrab dengan nomor NIM 2173201036. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel konseptual yang saya buat yang berjudul mengenai pengaruh media sosial terhadap perubahan bahasa siswa. Ini diserahkan untuk sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengaku Bu Feni Anita, MPD. Bahasa ialah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi. Di era digitalisasi, perkembangan teknologi dan informasi berubah dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi yang canggih telah memberikan andil yang besar bagi terjadinya perubahan bahasa. Pada era milenial ini, bahasa tidak sekedar sebagai alat berkomunikasi, tetapi juga sebagai alat ekspresi diri, terutama bahasa yang digunakan pada media sosial. Menurut Nasrullah tahun 2015, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Tidak dapat disangkal bahwa pada saat ini, media sosial telah menjadi cara baru masyarakat dalam berkomunikasi. Setiap orang sekarang tidak dapat dijauhkan dari alat komunikasi berupa telepon genggam atau yang biasa disebut HP. Adanya media sosial seperti yang kita tahu seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun dan sebagainya ternyata berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia, sehingga dampaknya media sosial saat ini mengubah budaya dan cara berkomunikasi masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial. Pengertian bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi yang ada atau yang akan diberikan dan diterima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian bahasa secara umum dapat didefinisikan sebagai lambang serta pengertian bahasa menurut istilah, yaitu sebagai alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Kisda Lakna dan Joko Kencono dalam Cair 2014-32, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut Cair dan Agustina, dikutip pada tahun 1995 pada halaman 14, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Hal ini sejalan dengan menurut Suparno, dia menyatakan bahwa fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Kemudian karakteristik bahasa siswa. Kemampuan berbahasa peserta didik pada dasarnya tidak diperoleh secara sempurna, melainkan berkembang secara bertahap, dimulai sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Menurut Chomsky, menggambarkan perkembangan bahasa pada anak itu melalui tahap-tahap yang akhirnya sampai pada tahap sempurna. Keadaan awal bahasa pada anak umumnya berisi penyederhanaan tentang orang dewasa. Pada saat ini bahasa bisa terpengaruh dengan sangat cepat melalui media sosial. Bahasa yang sedang booming saat ini maka hampir setiap mahasiswa menggunakan bahasa tersebut. Maka bahasa yang digunakan akan berubah menjadi bahasa yang terbaru yang menyebabkan terjadinya makna ganda atau ambiguitas. Ambiguitas makna inilah yang selanjutnya berdampak memunculkan terjadinya kata-kata baru yang tidak baku.
Maka dari itu kedudukan bahasa menjadi berubah. Hal ini dikarenakan setiap siswa memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri di setiap kesempatan yang mereka miliki. Media sosial berfungsi sebagai alat komunikasi bagi para penggunanya, khususnya bagi kalangan siswa. Namun dalam penggunaan bahasa di media sosial, ini memiliki dampak baik secara positif maupun negatif. Seperti yang kita ketahui, masyarakat sebagai pengguna media sosial itu beragam. Kalangan remaja ataupun siswa menggunakan bahasa yang sederhana dan beberapa menggunakan kata serapan bahasa asing agar dapat diterima oleh dunia luar. Maksud dari bahasa yang Indonesia yang baik dan benar adalah pemakaian bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku. Sedangkan bahasa yang baik atau benar atau tepat ialah pemanfaatan ragam yang tepat, serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Yang keempat, pengaruh media sosial terhadap perubahan gaya bahasa siswa. Gaya bahasa atau majas itu adalah sarana dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan bahasa yang indah secara personal. Ya, dikutip oleh Kraft tahun 2007 mengungkapkan bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa sastra khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Bahasa Indonesia yang digunakan di media sosial sudah mengalami perubahan yang luar biasa yang mengakibatkan adanya aturan tidak sesuai dengan aturan ketatahbahasaan. Menurut Yandi tahun 2018, dalam media sosial bahasa Indonesia mampu berkembang melahirkan istilah-istilah baru, baik yang diserap langsung ataupun diserap melalui campuran dengan bahasa asing. Tidak hanya itu, suatu kata dalam bahasa Indonesia dapat memiliki arti baru di media sosial. Media sosial juga dapat menyebarkan bahasa itu dengan masif. Dengan demikian, media sosial mempunyai andil besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun beberapa pengaruh yang diakibatkan media sosial terhadap perubahan bahasa. Yang pertama, pengaruh negatif dari media sosial terhadap bahasa. Yang pertama adalah para remaja ataupun siswa kurang mengenal bahasa baku sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, para remaja tidak lagi menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, para remaja menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, para remaja tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sementara penggunaan bahasa Indonesia harus dipahami karena dilakukan untuk berbagai macam pekerjaan, seperti dalam surat menyurat, pembicaraan resmi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu pudarnya rasa bangga pada diri akan bahasa nasional negara Indonesia. Kemudian selanjutnya ada pun pengaruh positif dari adanya media sosial terhadap bahasa. Yang pertama adalah menciptakan sebuah kekreativitasan para remaja dalam menciptakan bahasa baru. Yang kedua, menciptakan suasana yang lebih asik dalam artian apabila menggunakan bahasa baku terus-menerus maka akan terasa cepat bosan. Kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi yang canggih mengubah bagaimana orang lain berkomunikasi. Penggunaan bahasa dalam media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi para siswa. Bahasa yang digunakan di media sosial banyak macamnya meliputi seperti bahasa gaul, bahasa bilingual ataupun bilingual, dan bahasa yang digunakan yang tidak melihat unsur kebahasaannya. Pengaruh bahasa seperti itu berdampak pada kalangan siswa baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa yang baik dan benar harus benar-benar diterapkan sejak dini. Adapun langkah-langkah penanggulangan untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas jati diri bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat pada masa depan, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri kita generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua yaitu menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa, itu bahwa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa yang tidak baku. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalah kata mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.